anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Tini. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik anak-anak, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Baik, nah jangan lupa ya anak-anak untuk menonton video ini dari awal sampai selesai. Hari ini kita akan melanjutkan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 2. Nah, anak-anak, sebelum kita mengawali pembelajaran online kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Bu Tini akan memimpin, anak-anak juga boleh sambil ikut membaca dari rumah. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari ini. Berilah pula kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Ya Tuhan, bantulah dan dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, mari kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, siapa yang masih ingat di pembelajaran yang sebelumnya, di pembelajaran 1, kita sudah belajar tentang apa saja? Ya, yang pertama kita sudah belajar mengenai saran dan juga penyelesaian masalah. Lalu yang kedua, kita sudah belajar mengenai gerak tari berdasarkan dinamika. Dan yang ketiga, kita sudah belajar menentukan pasangan bilangan yang selisihnya sama. Nah, pada pembelajaran 2 kali ini, materi yang akan kita pelajari, yang pertama yaitu kegiatan-kegiatan untuk mengisi waktu luang. Lalu yang kedua, saran dalam percakapan. Dan yang ketiga, kewajiban dan hak sebagai warga sekolah. Nah, anak-anak, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengisi waktu luang. Ya, jadi ada banyak sekali kegiatan-kegiatan positif yang dapat anak-anak gunakan ketika ada waktu luang. Nah, di masa-masa sekarang ini anak-anak di rumah juga kan memiliki banyak waktu luang. Nah, kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan yang pertama yaitu berolahraga. Nah, berolahraga ini macam-macam. Bisa dengan lari, berlari, bersepeda, atau jalan santai. Lalu yang kedua, rekreasi. Nah, rekreasi ini dapat dilakukan di berbagai macam tempat. Misalnya ini di wahana bermain. Lalu bisa juga dengan bermain air di pantai. Nah, yang ketiga, mendengarkan musik atau lagu. Yang keempat, membaca. Nah, anak-anak bisa membaca buku kesukaan anak-anak. Bisa itu novel, buku cerita bergambar, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima, bermain. Nah, bermain ini juga bermacam-macam. Anak-anak juga bisa bermain dengan memanfaatkan benda-benda atau barang-barang yang ada di sekitar anak-anak atau yang ada di rumah.
Nah, selanjutnya anak-anak kita akan mencari saran dalam percakapan. Nah, di sini ada Ibu dan Ayu. Ibu dan Ayu ini akan saling percakapan. Nah, anak-anak dengarkan baik-baik ya percakapan antara Ibu dan Ayu. Selamat pagi Ayu. Maaf, aku bangun kesiangan. Tugas piket apa yang dapat aku lakukan? Selamat pagi Ibu. Semua tugas piket telah dilakukan. Oh ya, mengapa kamu bisa bangun kesiangan? Tadi malam aku terlalu asik membaca buku cerita, jadi aku tidur hingga larut malam. Apa ibumu tidak membangunkanmu? Ibu sudah membangunkanku, namun kata ibu aku susah dibangunkan. Oh begitu, sebaiknya kamu selalu tidur tepat waktu. Sebaiknya kamu juga ingat waktu saat membaca buku. Jadi, kamu bisa bangun pagi dan dapat berangkat lebih pagi saat tugas piket. Ya, Ayu. Nah, anak-anak dari percakapan antara Ibu dan Ayu tadi, apakah anak-anak sudah menemukan kalimat saran? Kira-kira ada di percakapan siapa? Apakah Ayu atau Ibu? Iya, betul sekali di percakapan Ayu, yaitu ketika Ayu berkata, sebaiknya kamu selalu tidur tepat waktu. Sebaiknya kamu juga ingat waktu saat membaca buku. Nah, kalimat yang dikatakan Ayu ini merupakan kalimat saran. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas kewajiban di sekolah sebagai warga sekolah. Nah, warga sekolah itu ada siapa saja? Warga sekolah itu terdiri dari kepala sekolah, guru, siswa, dan petugas kebersihan. Ya, jadi semua yang ada di sekolah itu merupakan warga sekolah. Nah, kewajiban sebagai warga sekolah yang pertama yaitu menjaga kebersihan sekolah. Ya, menjaga kebersihan sekolah itu berarti semua area sekolah, entah itu kelas, halaman, lalu perpus, dan semua tempat yang ada di sekolah. Lalu yang kedua, merawat fasilitas sekolah. Nah, salah satunya yaitu merawat perpustakaan dengan cara menggunakan buku dengan baik, lalu menjaga kebersihan juga di perpus. Lalu kewajiban yang ketiga yaitu menaati aturan di sekolah. Ya, di sekolah pasti banyak aturan. Nah, kewajiban kita sebagai siswa itu salah satunya menaati aturan. Misalnya dengan datang tepat waktu, menggunakan seragam yang baik dan benar, lalu juga di kelas memperhatikan guru yang sedang mengajar. Ada banyak sekali aturan. Lalu yang keempat, menghargai dan menghormati warga sekolah. Ya. Lalu setelah kewajiban kita akan membahas hak. Hak ini berarti apa yang kita dapatkan, apa yang kita dapat sebagai warga sekolah. Kalau tadi kewajiban berarti apa yang harus kita lakukan. Ya, kita yang melakukan. Kalau hak kita mendapatkan. Nah, yang pertama yaitu memperoleh perlakuan yang adil dari semua warga sekolah. Misalnya di kelas. Nah, kalau di kelas itu berarti semua siswa itu harus memperoleh perlakuan yang adil dari gurunya. Lalu yang kedua, dapat menggunakan fasilitas sekolah. Nah, salah satunya yaitu menggunakan ruang kelas.
Lalu yang ketiga, memperoleh kenyamanan saat di sekolah. Nah, itu dia merupakan contoh-contoh kewajiban dan hak sebagai warga sekolah. Nah, selanjutnya adalah tugas untuk hari ini. Tugas untuk hari ini, anak-anak silahkan mengerjakan LKS halaman 35, penilaian harian A, B, dan C. Jawaban A dan B silahkan langsung ditulis pada LKS. Untuk jawaban yang C, silahkan ditulis pada buku PS tematik ya. Seperti biasa, jangan lupa setelah tugasnya selesai, nanti difoto dan dikirimkan ke Bu Tini. Nanti Bu Tini akan periksa satu persatu. Anak-anak, pembelajaran kita untuk hari ini sudah selesai. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran online kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Bu Tini akan memimpin, anak-anak boleh ikut membaca doa dari rumah. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Ajarlah kami untuk tidak menjadi sombong atau jongkak karena hasil belajar ini. Kami mohon ampun atas segala kelalaian selama belajar tadi. Semoga kesulitan dan kegagalan dalam belajar tadi tidak membuat kami mudah putus asa. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran online pada hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan jangan lupa dikumpulkan. Oke, tetap jaga kesehatan di rumah dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.